Selamat pagi, sahabat-sahabat Rumah Kasih Yapi yang terkasih. Pagi ini kita akan membahas mengenai firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 4 ayatnya yang kedua sampai selanjutnya. Kalau kita melihat di situ menceritakan tentang bagaimana Kain dan Habil setelah mereka terlahir dari keluarga Adam, tentulah mereka diajari bagaimana cara mereka harus beribadah, bagaimana cara mereka harus memuji, menyembah Tuhan, dan bagaimana cara mereka harus mempersembahkan kurban untuk penghapusan dosa. Dan pada saat itu Kain mempersembahkan kurban dari apa yang dihasilkan oleh tanahnya, yaitu hasil-hasil pertanian, sementara Habil mempersembahkan domba yang diambil dengan lemak-lemaknya dan darahnya untuk dicurahkan sebagai korban penghapus dosa. Dan pada saat mereka kedua-duanya mempersembahkan sesuai dengan cara mereka yang berbeda, ternyata persembahan dari Habil yang diterima oleh Allah, dan terjadilah satu kondisi bagaimana Kain menjadi muram dan marah di dalam hatinya. Itulah sebabnya firman Tuhan datang kepada Kain, mengapa hatimu marah dan mukamu muram? Dan itu yang kita bisa lihat dari cerita ini. Di dalam konsep yang kita bisa ambil adalah bagaimana beribadah yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat kita beribadah, kita mengikuti cara dan versi kita. Ada juga sekelompok yang lain beribadah sesuai dengan apa yang menjadi amaran Tuhan di dalam beribadah. Dan pada saat kita beribadah, tentulah yang diterima adalah yang sesuai dengan cara dan juga amaran yang Tuhan sampaikan. Sama seperti peristiwa Kain dan Habil, akhirnya persembahan Habil lah yang diterima. Pada saat kita melihat persembahan Kain atau cara yang dilakukan oleh Kain dengan mempersembahkan korban dari hasil pertanian, itu oleh Tuhan hanya dianggap sebagai sebuah perbuatan baik. Segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu hanya kita dianggap sebagai perbuatan baik, bukan sebagai ibadah yang benar. Sementara Habil mengikuti cara yang Tuhan sampaikan, yaitu bahwa tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan dosa, sehingga dia harus mempersembahkan korban yang melambangkan pengampunan dosa dengan mencurahkan darah dari korban domba dan hasil dari peternakannya. Kalau kita lihat bagaimana kondisi ini seringkali membuat kita menjadi bertentangan. Kita anggap bahwa cara yang Kain lakukan atau kelompok yang seperti yang dilakukan oleh Kain adalah kelompok yang mengikuti kondisi-kondisi yang sebenarnya nggak beda jauh. Kita sering mengatakan bahwa ibadah cara saya lah yang paling benar. Ibadah cara saya lah yang paling bagus sesuai dengan apa yang saya pahami. Tetapi sekali lagi, pada saat kita beribadah, baiklah kita kembali kepada aturan dan perintah Tuhan, sehingga ibadah kita tidak sia-sia. Firman Tuhan di dalam kitab Timotius katakan bahwa ibadah yang benar itu memberikan keuntungan yang besar bagi kehidupan kita. Baiklah kita pada saat kita beribadah kepada Tuhan, kita mengikuti seperti yang Tuhan kehendaki di dalam segala hal, apakah itu mungkin harinya, apakah itu mungkin caranya, apakah itu mungkin juga bagaimana seharusnya kita melakukan hal yang semestinya sesuai dengan firman Tuhan.
sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita rindu mempunyai ibadah yang benar, mempunyai ibadah yang baik, mempunyai ibadah yang sesuai dengan firman Tuhan. Ibadah kita selain dari caranya, tentulah juga penting sekali bagaimana kita mempunyai keinginan atau mempunyai kondisi yang benar untuk kita beribadah. Sama seperti Kain dan juga cara-cara orang hamba-hamba Tuhan atau umat-umat Tuhan pada zaman dahulu mempersembahkan korban. Yang pertama, niat yang benar, dan kedua, cara yang benar. Niat yang benar harus sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Cara yang benar, domba itu dikatakan haruslah domba yang tidak bercacat celah, domba yang baik, domba jantan, tidak lebih dari setahun dan sebagainya. Itu sesuai dengan aturan-aturan yang kita sudah tahu. Tetapi hari ini tentulah kita tidak lagi menggunakan cara yang seperti umat-umat Tuhan pada masa lalu gunakan. Kita sekarang bersyukur karena kita memiliki domba Allah yang sudah tersembelih bagi kehidupan kita. Baiklah, cara itu yang kita gunakan dengan niat yang benar dan waktu yang benar akan menjadi ibadah yang benar. Kita tentulah tidak menyenangi apabila ibadah kita yang kita sudah lakukan dengan maksimal ternyata di hadapan Allah hanya dikatakan sebagai sebuah perbuatan baik. Kita rindu bukan hanya perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi perbuatan benar yang kita lakukan. Baik belum tentu benar, tetapi benar sudah pasti baik. Tuhan memberkati.